Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, untuk mengatasi permasalahan hidup dunia juga akhirat, agar memperoleh keselamatan, keberuntungan, serta kebahagiaan, seseorang harus menguasai ilmunya, seperti yang disampaikan dalam suatu hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Ada 6 syarat untuk mendapatkan ilmu. Hal ini tertulis dalam syair yang dibuat oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang termaktub dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuzi, yang berbunyi, Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'ambika am majmu'iha bi bayanin Zaka'in wa khirsi wa istibari wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamanin Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'ambika am majmu'iha bi bayanin Zaka'in wa khirsi wa istibari wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamanin Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'ambika am majmu'iha bi bayanin Zaka'in wa khirsi wa istibari wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamanin. Artinya, ingatlah, engkau tidak akan sukses meraih ilmu kecuali dengan 6 hal. Saya akan menjelaskan seluruhnya secara gamblang atau terperinci. Cerdas, semangat atau sungguh-sungguh, sabar, biaya, petunjuk atau bimbingan guru, waktu yang lama atau panjang. Pertama, zaka'in atau cerdas. Ulama membagi kecerdasan menjadi 2, yaitu yang pertama, muhibbatun minallah atau kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Bisa juga disebut kecerdasan alamiah atau bawaan. Contohnya seseorang yang kuat dalam hafalan atau ingatan, cepat dalam menghafal pelajaran, cepat menganalisa pelajaran, cepat menyimpulkan pelajaran, cepat memecahkan masalah pelajaran. Biasanya murid seperti ini butuh waktu singkat untuk belajar atau tergolong ber-IQ tinggi. Yang kedua, kecerdasan yang didapat dengan usaha atau muktasab. Misalnya dengan cara mencatat, mengulang-ulang, belajar materi yang telah diajarkan, belajar kelompok dengan teman-temannya, dan upaya-upaya lainnya. Murid seperti ini butuh waktu cukup lama untuk memahami pelajaran atau tergolong memiliki IQ rata-rata. Yang kedua, hirsun atau semangat atau sungguh-sungguh. Dalam menuntut ilmu sangat perlu semangat atau kesungguhan.
Biasanya murid-murid yang semangatnya tinggi juga bersungguh-sungguh karena ilmu yang dituntut atau dipelajari sesuai dengan yang ia sukai atau minati. Dan orang tua masa sekarang sudah banyak yang mendorong, menyemangati putra-putrinya sekolah sesuai dengan keinginan juga minat anaknya tersebut. Bila dipaksa menuntut ilmu sesuai keinginan orang tua atau tidak disukai anaknya, akhirnya anak tersebut bisa frustasi bahkan gagal dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, istibarin atau sabar. Dalam menuntut ilmu tentu diperlukan kesabaran karena seseorang harus tiap hari hadir ke sekolah, belajar berbagai jenis mata pelajaran, harus mengerjakan banyak tugas, kadang menemui soal-soal yang cukup sulit untuk dipecahkan. Untuk sekolah umum, misalnya soal matematika juga fisika, dan hal lain yang perlu disikapi dengan sabar. Yang keempat, bulghatin atau biaya. Untuk masa sekarang, sekolah-sekolah negeri gratis biaya, tapi tetap murid dengan dukungan orang tuanya perlu biaya. Misalnya untuk membeli seragam sekolah, alat tulis, biaya transportasi harian, bahkan uang jajan. Apalagi sekolah-sekolah swasta perlu dukungan dana yang cukup banyak. Jadi, baik sekolah umum ataupun agama atau pesantren sama-sama perlu biaya. Yang kelima, irsyadin ustadin atau petunjuk bimbingan guru. Jadi, dalam menuntut ilmu harus bahkan wajib ada guru agar ilmu yang didapat dapat dipertanggungjawabkan, baik ilmu dunia apalagi ilmu akhirat. Seorang guru memiliki peran yang sangat penting dalam penyerapan ilmu. Biasanya murid akan melihat guru dari sikapnya terlebih dahulu. Bila orangnya ramah, lembut tutur katanya, teduh, komunikatif, humoris, atau dengan kata lain menyenangkan, ini akan jadi jalan memudahkan murid menyerap ilmu. Karena suka pada gurunya, otomatis suka pada ilmunya. Apalagi bila guru tersebut menguasai materi dan mampu menjelaskan dengan gamblang dan dapat diterima semua murid. Yang keenam, watuli zamanin atau waktu yang panjang. Dalam menempuh pendidikan, baik ilmu umum ataupun agama, seseorang memerlukan waktu yang cukup lama karena ilmu diajarkan bertahap dari yang paling dasar sampai ilmu yang tertinggi sesuai tingkatannya. Seperti ilmu umum, seseorang untuk memperoleh gelar S1 atau sarjana perlu menempuh lama belajar kurang lebih 19 tahun dari TK sampai selesai perguruan tinggi. Untuk ilmu agama, seorang murid atau santri untuk menimba pengetahuan agamanya terkait ilmu nahwu dan sorof, mantik, balaghah dan ilmu-ilmu lainnya hampir sama dengan ilmu umum, kurang lebih 15 tahunan bahkan mungkin lebih. Di mana bila sudah selesai mesantren dan kembali ke kampung halamannya dan menyebarkan ilmu agamanya di masyarakat, digelari ustadz atau kiai. Demikianlah uraian 6 syarat mencari ilmu, semoga menjadi bekal pengetahuan kita bersama. Syair tadi bagi yang pernah sekolah madrasah atau mesantren berfungsi sebagai pengingat. Bagi yang belum tahu sebagai ilmu baru untuk lebih semangat menyerap ilmu-ilmu kehidupan di masa mendatang, terutama ilmu untuk bekal menuju akhirat atau menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Manjada wajada artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh ia akan berhasil. Man sobaro zofiro artinya barang siapa bersabar beruntunglah dia. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.